Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Takbir! Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min a'zamin ni'am ba'dal imani billahi azza wa jal ni'matul amni wal aman. Salah satu anugerah, nikmat terbesar dalam hidup manusia adalah nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan. Dan alhamdulillah kita merasakan nikmat itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada negara kita yang tercinta, Indonesia. Tetapi perlu diingat bahwasanya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa kita tidak begitu saja. Bukan gratisan, bukan hadiah dari penjajah, tetapi melalui jerih payah pengorbanan dari para ulama-ulama kita, dari pahlawan-pahlawan kita yang berjuang hingga akhir. Mereka berjuang dengan cucuran keringat, derai air mata, bahkan tumpah darah. Mereka rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa mereka. Oleh sebab itu ikhwatal iman yang berbahagia, maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan, bahkan wajib kita lakukan, adalah bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu dengan sebenar-benarnya syukur. Bersyukur dengan sepenuh hati atas anugerah, atas nikmat besar ini berupa keamanan, kemerdekaan atas agama dan negara kita dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Ikhwatal iman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Pada kesempatan yang singkat ini ada 2 poin atau setidaknya 2 cara yang bisa kita kerjakan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita isi nikmat kemerdekaan ini, nikmat keamanan yang Allah berikan, dengan meningkatkan keimanan. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh menjalankan syariat, beribadah kepada Allah dengan rasa tenang, dengan aman dan merdeka adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana sebagian saudara-saudara kita di belahan dunia ini, khususnya yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, masih memperjuangkan kemerdekaan tanah mereka dari penjajah Zionis la'natullahi alaihim. Mereka masih berjuang mencari kedamaian, mencari keamanan, rasa aman berada di tengah keluarga mereka, dan rasa aman melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita semua yang ada di sini, dan pada umumnya rakyat Indonesia, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah baik secara kualitas atau kuantitas. Karena sungguh pada hakikatnya seseorang yang memiliki rasa aman, yang diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat memiliki dunia dan seisinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ubaidillah bin Mihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa di antara kita yang berada di pagi hari dalam rasa aman jiwanya, sehat jasmaninya,
dan dia memiliki makanan yang cukup pada hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka sungguh seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Maka sekali lagi, mari kita jaga nikmat yang besar ini. Mari kita jaga kemerdekaan, keamanan yang Allah berikan kepada bangsa kita. Jangan sampai Allah cabut karena ulah kita. Kita tidak pandai bersyukur, kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Ikhwatal iman yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang kedua mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, yaitu tentu dengan menghargai jasa para pahlawan-pahlawan kita. Menghargai ulama-ulama kita. Karena sesungguhnya bangsa yang besar, kita sebagai penerus bangsa, sebagai pemuda penerus bangsa, sudah sewajarnya menghargai jasa para ulama-ulama kita. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai berterima kasih. Mereka yang pandai mensyukuri dan menghargai jasa para pahlawannya. Itulah bangsa yang besar. Dan ini senada, sejalan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, maka sungguh sekali-kali dia tidak akan mampu untuk berterima kasih, tidak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita berterima kasih? Bagaimana cara kita menghargai, menghormati jasa para pahlawan ulama-ulama kita? Di antaranya, salah satu cara bagaimana kita berterima kasih kepada para pahlawan kita, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, belajar dengan giat. Kita sebagai pelajar, sebagai santri, maka cara yang paling baik untuk berterima kasih kepada para pahlawan kita, ulama-ulama kita, yaitu belajar dengan giat, belajar dengan semangat. Karena cara inilah salah satu wujud manifestasi kita menghargai para jasa pahlawan dan ulama-ulama kita. Karena siapa yang belajar dengan baik, maka dia akan meraih cita-cita. Dia bisa memajukan bangsa ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana harapan para pahlawan kita, harapan para pejuang-pejuang yang telah memperjuangkan bangsa ini. Kemudian cara berikutnya, bagaimana kita bisa menghormati dan berterima kasih kepada para pahlawan kita, yaitu tentu dengan meneladani sikap dan perilaku para ulama pahlawan kita. Jadi tidak cukup mengenang jasa para pahlawan, tidak cukup hanya memperingati hari pahlawan, tidak cukup hanya membaca sejarahnya, tidak. Tetapi setelah kita membaca, mengetahui sejarahnya dan mengenal sifat perilaku para pahlawan kita, maka kita teladani sifat-sifat positif mereka, perilaku yang baik dari mereka. Kita aplikasikan dalam keseharian kita. Begitu banyak sikap-sikap positif yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita contoh dari para ulama-ulama kita. Di antaranya sifat pemberani, tanggung jawab, disiplin, pantang menyerah, tanpa pamrih, menjaga persatuan dan kesatuan. Inilah di antara sikap dan perilaku yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Ikhwatal iman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, rasa terima kasih kita, rasa penghargaan, penghormatan kita kepada para pahlawan kita, yaitu dengan mendoakan mereka. Dengan mendoakan mereka merupakan salah satu wujud terima kasih kita terhadap apa yang telah mereka persembahkan, apa yang mereka korbankan untuk negara bangsa kita Indonesia. Kita doakan mereka, mudah-mudahan apa yang mereka telah lakukan, persembahkan untuk bangsa ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa ulama kita diampuni oleh Allah dan surga adalah tempat kembalinya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.